Serombongan malaikat berkumpul, lagi ngerumpi bukan ngopi bareng kayak bapak-bapak, atau bergosip kayak emak-emak. Apa sih yang dibicarakan para malaikat? Yuk simak videonya. Ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau di kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas wali min auliyaillah, ahli ibadah. Para malaikat terheran-heran dengan ibadah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sehingga di kalangan para malaikat namanya sangat terkenal hari demi hari terus dibicarakan oleh para malaikat. Kok ada manusia ibadahnya seperti itu ya? Sholat hingga larut malam, rajin puasa, gemar bersedekah, dan orang alim. Mendengar desas-desus pergosiban para malaikat tentang ibadah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Allah menyuruh malaikat melihat buku catatan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Para malaikat pun terheran-heran. Tertulis nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh masuk neraka. Malaikat berkata, "Ya Allah, kenapa orang ibadahnya seperti ini kok termasuk golongan ahli neraka?" Allah menjawab, "Hai malaikat, dia itu hamba saya. Saya mau masukkan neraka atau surga, ya terserah saya yang kuasa atas dirinya." Melihat jawaban Allah, para malaikat terheran-heran. Malaikat berkata, "Wahai Allah, saya minta izin turun ke bumi memberitahu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bahwa dirinya termasuk ahli neraka." Allah pun mengizinkan malaikat turun ke bumi memberitahu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat pun turun ke bumi menemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Setibanya di rumah Abdul Aziz Ad-Dabbagh, malaikat mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdul Aziz." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?" jawab Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat berkata, "Saya malaikat Allah, dengan izinnya saya menyampaikan sesuatu kabar dari Allah." Abdul Aziz Ad-Dabbagh berkata, "Katakanlah wahai malaikat, saya dengan senang hati akan mendengarkannya." Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhil Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah bagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka." Abdul Aziz Ad-Dabbagh menjawab, "Alhamdulillahirobbil alamin. Iyalah malaikat, ibadah saya seperti ini kok minta surga, saya malu. Ya tidak pantas banget, terima kasih banyak ya malaikat, kok repot-repot memberi kabar begini." Malaikat pun nambah terheran-heran mendengar jawaban Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kok ada seorang seperti ini. Akhirnya malaikat pun kembali ke langit bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kok ada hamba seperti ini?" Malaikat pun terheran-heran. Mendengar jawaban malaikat, Allah berfirman, "Apa yang kamu herankan wahai malaikat? Heranlah sama saya bisa membuat hamba seperti itu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat melihat catatan Abdul Aziz Ad-Dabbagh, namanya tertulis di neraka, dicoret seret, diganti masuk surga dengan catatan garis bawah keterangan fi alhamdulillah, maksudnya karena ucapan alhamdulillah yang dibaca Aziz Ad-Dabbagh ketika malaikat menemuinya sehingga membuat Allah ridho menggantinya namanya dalam golongan ahli surga. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah diubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi, malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau Allah ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz Dalaga beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan mengubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Bila ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku, sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahunan. Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur pada engkau sudah bangun. Kau pura-pura tidur agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar sebab engkau bohongi ibumu, maka Allah murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah.
Semenjak kejadian tersebut, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Mari kita renungkan sejenak, padahal kesalahan beliau hanya pura-pura tidur. Lantas bagaimana dengan orang yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasamkan wajahnya kepada ibunya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Like, comment, and subscribe. Yang like, comment, and subscribe semoga masuk surga.